Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini saya akan mengajak Anda mengupas topik 11 tanda bahwa pasanganmu masih mencintai mantannya dan hanya menjadikanmu sebagai ban serepnya saja, ya. Banyak sekali terjadi orang ketika berpisah, ya, baik itu secara alamiah, lebih banyak karena faktor pengkhianatan, kemudian menggunakan filosofis tak ada rotan akar pun jadi, ya. Artinya apa? Ya, daripada sedih sendirian, tidak ada teman jalan bareng, tidak ada teman curhat, tidak ada yang neraktir, maka mencari ala kadarnya sajalah, sekedar ban serep, ya, sekedar pengganti sementara dan kemudian untuk diganti kembali, ya. Nah, ada 11 tanda, ya, dimana ketika seseorang menjadikan pasangannya, baik dalam konteks pernikahan, ya, ataupun dalam konteks pra-pernikahan, ya, terserah apa namanya pacaran, apa namanya tunangan, dan seterusnya tadi. Tetapi ada 11 tanda yang menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh dan hanya sekedar menjadikanmu sebagai ban serep sejenak saja, ya. Tanda yang pertama, dia selalu membicarakan tentang mantannya sampai membuat telinga Anda sakit atau sampai merah begitu, ya, atau sampai pegel, ya. Jadi apapun, ya, kemanapun, tempat apapun, film apapun, musik apapun, setelah itu bisnis pun, nah, itu selalu dihubungkan dengan kenangan terhadap mantannya, dan itu sesuatu yang refleks keluar, ya. Kemudian yang kedua, dia selalu membanding-bandingkan antara Anda, pasangannya sekarang, dengan mantannya, ya. Dan di dalam proses perbandingan itu, Anda selalu salah dan mantannya selalu benar, ya. Sekuat apapun Anda berusaha untuk memenuhi seluruh yang dia inginkan, ya, memenuhi seluruh standar dan parameter yang dia harapkan, tetapi tetap saja salah terus, ya. Oh, dulu mantan selalu ready untuk jadi pria siaga, siap antar jaga, ya. Kok kamu tidak? Padahal yang dilakukan lebih dari itu. Oh, mantan dulu begini, oh, mantan dulu begitu. Nah, jadi selalu memperbandingkan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, terus berkomunikasi, ya, dengan mantannya tadi tanpa mengenal waktu yang normal, ya. Jadi kalau kita ini berkomunikasi, ya, bahkan dengan keluarga pun itu ada batas waktu yang normal lah, ya. Tetapi bukti bahwa mereka, atau paling tidak dia masih mencintai mantannya, dia terus berkomunikasi. Tidak peduli itu jam 2 pagi, tidak peduli itu jam 3 pagi, dia terus berkomunikasi, ya. Saling bertukar nasihat, besok jangan lupa untuk puasa sunnah, ya. Kemudian saling bertukar foto kegiatan, ini habis kegiatan di sini, ini habis kegiatan di situ, dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan masih sangat mencintai mantannya, ya. Nah, yang keempat, masih menyimpan seluruh benda-benda kenangan, ya. Baik itu hadiah ulang tahun, ya. Pernah dikasih jam tangan, wah, jam tangannya dipakai terus dan kemudian disombongkan kepada pasangannya pada saat ini, ya. Foto-foto kenangan, ya. Misal kalau mereka berpisah, bercerai begitu, foto pernikahannya pun masih disimpan dengan frame yang utuh, ya, tidak digudangkan.
kemudian mungkin baju-baju bekas mantannya masih disimpan di lemari yang istimewa, dirawat dengan baik, mungkin kalau kangen pakai dicium segala bajunya ya. Kemudian terus saja membuka kesempatan kan untuk menerima pemberian, misal diberikan sepatu dan seterusnya, dan itu dia banggakan tanpa mentoleransi perasaan dari pasangannya pada saat ini ya. Nah, kemudian yang kelima, selalu ada alasan bagi dia untuk kemudian melakukan komunikasi dengan mantannya ya. Alasannya macam-macam pokoknya ya, mulai dari minta nasihat. Kalau kemudian mereka bercerai ya, sudah ada faktor anak di situ, argumentasinya karena kepentingan anak dan seterusnya. Kalau kemudian si mantannya ini punya kemampuan teknis khusus ya, misal tukang listrik atau background pendidikannya teknik elektro ya, itu ada bohlam rusak sedikit, langsung dapat alasan untuk berkonsultasi. Padahal kan tanya ke orang lain atau browsing di akun media sosial, di berbagai website, informasi tentang persoalan itu juga bisa didapatkan. Tetapi dia selalu punya 1001 alasan untuk bisa berkomunikasi kembali dengan mantannya. Nah, kemudian tanda yang keenam, juga selalu punya 1001 alasan untuk bisa bertemu dan berjumpa ya, baik itu untuk kepentingan sekedar say hello ya, atau kemudian ngakunya ketemu tidak sengaja ya, atau memang sengaja mengundang untuk datang ya, dan seterusnya tadi. Pokoknya selalu cari-cari alasan untuk bisa bertemu dengan mantannya ya. Nah, kemudian yang ketujuh ya, misal diminta untuk memblokir ya jalur komunikasi dengan mantannya. Ya setelah diblokir, ributnya mungkin 3 jam ya agar dia memblokir, kemudian 2 jam setelah dia blokir segera dia buka kembali ya. Nah, jadi dia tidak pernah merasa nyaman kalau tidak memiliki akses ya komunikasi dengan mantannya tadi ya. Diminta memblokir akun WhatsApp-nya, dia masih bisa komunikasi dengan Line. Diminta memblokir akun Line, dia masih berkomunikasi dan berteman melalui akun Telegram ya, dan seterusnya ya. Itu tanda yang ketujuh ya. Kemudian tanda yang kedelapan, terobsesi habis-habisan ya dengan teman-teman atau lingkungan dari mantannya tadi ya. Jadi misal mantannya punya sahabat, punya teman karib yang dulu diperkenalkan, kan mereka ini sudah berpisah, tetapi dia terus mempertahankan pertemanan dengan teman-teman dari mantannya tadi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk kemudian mencari informasi dan memantau sebanyak mungkin tentang apa yang dilakukan oleh mantannya ya. Kan kalau sudah mantan, orang seharusnya tidak peduli lagi kan dia mau kemana, mau pergi jalan-jalan ke Bali kah, mau ke Lombok kah, mau ke manakah begitu ya. Tetapi dia terus memantau dan mengetahui keberadaan dari mantannya di mana melalui teman-temannya tadi ya. Nah, kemudian tanda yang ke-9, yang bersangkutan membenci habis-habisan orang yang menyebabkan dia harus berpisah dengan mantannya. Misal perpisahan ini disebabkan oleh perselingkuhan, ada orang yang ketiga, maka orang ketiga itu sampai kapanpun akan dia benci habis-habisan. Padahal seharusnya ketika dia sudah menemukan seseorang yang baru, kalau dia betul-betul mencintai, dia sudah tidak lagi membenci orang yang ketiga. Bahkan dia menganggap kehadiran orang yang ketiga itulah justru yang kemudian mempertemukannya dengan orang yang dia cintai pada saat ini. Tetapi ketika yang bersangkutan masih membenci orang ketiga itu tadi, maka artinya dia tetap menganggap pasangannya saat ini sebagai ban serep saja ya, dan tetap
mencintai mantan di masa lalunya tadi, ya. Kemudian tanda yang ke-10, ketika misalnya terjadi perpisahan juga dengan Anda, ya, maka dia tidak akan segan-segan untuk mencampakkan Anda seperti seseorang yang tidak pernah dia kenal, ya. Bagi dia, tidak berkomunikasi, tidak tahu kabar sama sekali tentang diri Anda, tidak ada masalah. Toh tidak pernah cinta. Kan niatnya cuma untuk ban serep saja. Lumayanlah, satu fase waktu ada yang neraktir, ya. Ada yang kemudian bersedia untuk antar jemput dan seterusnya. Ada yang siap untuk diporotin duitnya. Tetapi begitu dia menemukan seseorang yang lain atau kembali kepada mantannya, dia akan mencampakkan Anda seperti seseorang yang tidak pernah dia kenal. Coba bandingkan ketika dengan mantannya dan Anda pasangannya pada saat itu, ya, dia selalu memberikan ruang komunikasi, ruang pertemuan, ya, komunikasi yang intensif. Sementara ketika dia meninggalkan Anda, dia sama sekali tidak merasa punya kepentingan, tidak merasa punya kebutuhan untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri Anda. Mau Anda sukses, terserah. Mau Anda sakit, masa bodoh. Kan begitu, ya. Nah, kemudian tanda yang ke-11. Misal dia akan menikah dengan orang lain setelah berpisah dengan Anda. Ya, dulu ketika dia bersama dengan Anda, dia merasa harus mendapatkan izin dari mantannya, sehingga dia bertanya, saya sudah punya calon, bagaimana menurut Anda? Tujuannya apa? Untuk memancing respon, kira-kira mantannya cemburu atau tidak, ya. Tetapi ketika dia meninggalkan Anda dan mungkin dia akan menikah dengan orang lain, tidak harus dengan mantannya, dia tidak merasa memiliki kebutuhan untuk meminta opini atau meminta pendapat dari Anda, ya. Nah, jadi inilah tanda-tanda orang yang masih mencintai mantannya ketika dia bersama-sama dengan Anda. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur, ya. Padahal bisa jadi saat ini mereka bersama dengan orang yang terbaik, orang-orang yang merupakan jawaban dari doa-doa mereka. Mohon dipertemukan dengan orang yang terbaik, tetapi mereka tidak bersyukur dengan nikmat itu, ya. Dan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kalian pandai-pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku, kata Allah. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Percayalah bahwa keadilan dari Allah pasti akan datang, ya. Orang-orang yang tidak pandai bersyukur tadi, maka hidupnya tidak akan pernah merasa tenang, karena dia hanya berada pada proses pencarian terhadap obsesinya tadi untuk menemukan figur seperti yang ada pada diri mantannya, dan dia tidak akan pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup. Itu yang menjadi jawaban kenapa banyak sekali di zaman sekarang usia masih muda, baru 30 tahun, baru 35 tahun, sudah bercerai 2, 3, 4 kali, ganti-ganti suami, ganti-ganti istri terus. Kenapa seperti itu? Karena tidak pandai bersyukur, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.